Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Fatronada dengan NIM 2282190065, jurusan Pendidikan Kimia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang ini saya akan menjelaskan tentang konstanta kesetimbangan pengaruh suhu terhadap kesetimbangan kimia. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan konstanta kesetimbangan. Apa sih konstanta kesetimbangan itu? Konstanta kesetimbangan yaitu sebuah nilai dari hasil bagi reaksinya pada kesetimbangan kimia. Jika keadaan yang didekati oleh sistem kimia yang dinamis setelah waktu yang cukup berlalu, artinya komposisinya tidak memiliki kecenderungan terukur terhadap perubahan yang lebih lanjut lagi. Selanjutnya, ada jenis konstanta kesetimbangan. Yang pertama ada tetapan kesetimbangan konsentrasi atau kita sebut dengan Kc. Biasanya Kc ini hanya berlaku berwujud larutan dan gas. Yang kedua ada tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Hanya berlaku pada gas saja. Yang ketiga ada tetapan kesetimbangan air atau Kw. Kw ini biasanya terjadi dengan reaksi ionisasi air. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu tetapan ionisasi asam atau Ka. Biasanya pemendekan dari reaksi ionisasi larutan asam lemah. Yang kelima, tetapan ionisasi basa atau kita sebut dengan Kb. Nah, Kb ini pemendekan dari reaksi ionisasi larutan basa lemah. Yang keenam, ada tekanan hidrolisis atau Kh. Biasanya pemendekan dari hidrolisis dari suatu garam. Secara umum, reaksi kesetimbangan dapat dituliskan sebagai berikut. Bisa dilihat dengan rumusnya. Nah, keterangannya yaitu ada K, tetapan kesetimbangan, A, molaritas zat A, B, molaritas zat B, C, molaritas zat C, dan D, molaritas zat D. Selanjutnya, ada pengaruh suhu pada kesetimbangan. Ada pengaruh suhu dari persamaan reaksi kesetimbangan kimia ini dengan persamaan energi P1, delta G dikurangi delta H dikurangi T delta S. Persamaan kedua yaitu jika energi Gibbs ini akan disubstitusikan ke persamaan Fugasitas, maka diperoleh dengan persamaan Van Hoff dengan rumus D per dt in KEQ sama dengan delta H per RT kuadrat. R sama dengan konstanta gas ideal, delta H sama dengan perubahan entalpi standar, KEQ sama dengan konstanta kesetimbangan, dan T sama dengan suhu mutlak. Selanjutnya ada kesetimbangan kimia. Apa sih kesetimbangan kimia itu? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Kesetimbangan kimia adalah suatu perubahan yang dimana tidak adanya suatu perubahan dengan berjalannya waktu. Kesetimbangan kimia juga terjadi pada reaksi reversibel. Artinya, reaksi yang berlangsung dengan dua arah. Dengan kata lain, reaksi tersebut tidak hanya reaktan saja yang dapat berubah menjadi produk yang bisa berubah kembali. Nah, di sini ada ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, hanya terjadi dalam wadah tertutup pada suhu dan tekanan tetap. Yang kedua, reaksinya berlangsung terus-menerus dalam dua arah yang berlawanan. Yang ketiga, laju reaksi laju reaktan ke kanan sama dengan laju reaksi balik produk ke kiri. 4. Konsentrasi produk dan reaktan tetap. 5. Terjadi secara mikroskopis pada tingkat partikel zat. 6. Semua komponen yang terlihat dalam reaksi tetap ada. 7. Tidak terjadi perubahan sifat dapat diukur maupun diamati. Tetapan kesetimbangan K sering juga dituliskan dengan Kc, digunakan simbol Kc. Tetapan kesetimbangan adalah angka perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Apa sih hubungan Kp dan Kc itu? Kp sama dengan Kc dalam kurung RT pangkat delta Mg. Selanjutnya kita akan membahas tentang asal silikat liar. Ada yang tahu ke asal silikat liar itu apa? Asal silikat liar ini menyatakan bahwa bila pada sistem kimia yang berada dalam kesetimbangan diberi gangguan, maka sistem akan menggeser posisi kesetimbangan ke arah reaksi yang dapat menghilangkan efek dari gangguan tersebut. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari rekan saya. Yang pertama ada pertanyaan dari Adinda Dwi Lestari dengan NIM
yang dapat mempengaruhi parameter reaksi pada konstanta kesetimbangan? Jawabannya, yang dapat mempengaruhi parameter reaksi seperti suhu, larut, dan kekuatan ionik dapat mempengaruhi nilai konstanta kesetimbangan. Pengetahuan mengenai konstanta kesetimbangan sangat penting untuk mengetahui berbagai macam sistem kimia, seperti proses biokimia, transportasi oksigen oleh hemoglobin dalam darah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dila Pangestuti dengan NIM 2282190060. Apa faktor yang mempengaruhi pergeseran kimia? Yang pertama ada konsentrasi. Jika ditambah maka kesetimbangan bergeser ke arah lawan. Sedangkan sebaliknya jika dikurangi maka kesetimbangan bergeser ke arahnya. Yang kedua ada suhu. Jika dinaikkan maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Sedangkan diturunkan maka reaksinya akan menjadi eksoterm. Yang ketiga ada volume. Jika diperbesar maka kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien yang besar, dan diperkecil maka koefisiennya akan kecil. Nah, yang keempat ada tekanan. Jika diperbesar maka kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Jika diperkecil maka koefisien akan diperbesar. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nurul Alfiyah dengan NIM 2282190063. Apa efek dari pengaruh suhu terhadap kesetimbangan? Sesuai dengan asas Lippertz, jika suatu sistem kesetimbangan dinaikkan maka reaksi sistem adalah menurunkan suhu. Kesetimbangan akan bergeser ke pihak reaksi yang menyerap kalor ke pihak reaksi endoterm. Sebaliknya jika suhu diturunkan maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak reaksi eksoterm. Berikut pertanyaan dari Sri Rohailah dengan NIM 2282190023. Apakah bisa konstanta kesetimbangan bisa disebut dengan reaksi homogen? Dalam perhitungan konstanta kesetimbangan reaksi homogen, semua substansi dalam reaksi berfasa sama. Artinya konsentrasi substansi dalam konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam konsentrasi molar, sehingga K dapat juga ditulis dengan Kc. Untuk reaksi homogen, dalam fasa gas, konsentrasi substansi dalam wujud gas dapat dinyatakan sebagai tekanan parsial substansi, dan simbol konstanta kesetimbangan menjadi Kp. Berikut pertanyaan terakhir dari Bayu Salsabila dengan NIM 2282190061. Pertanyaannya, apa pengaruh ion senama dalam kelarutan? Jawabannya yaitu pengaruh ion senama pada kelarutan. Artinya, semakin banyak ion senama ini di dalam larutan, zat-zat pelarut semakin sulit untuk larut. Jika demikian, pasti akan muncul banyak endapan. Mengapa demikian? Berdasarkan asas Lippertz, kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang akan ditambahkan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran yang telah saya buat. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.